Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kembali berjumpa lagi dengan saya, Edi Kurniawansyah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang filsafat pendidikan kontemporer. Nah, pada kesempatan ini saya mengangkat satu tema atau judul tentang mencari makna di tengah kekacauan modern, sebuah perspektif filsafat kontemporer. Nah, kalau kita lihat ya bahwa apa yang kemudian dimaksud dengan kekacauan di era kontemporer. Nah, kekacauan modern itu ya kita mencoba memaknai bahwa apa sih sebetulnya yang kita maksudkan dengan istilah kekacauan terutama di era Nah, melihat ini bahwa wujud daripada kekacauan modern itu coba kita lihat dalam tiga empat hal gitu ya. Yang pertama, disrupsi teknologi, di mana bahwa perubahan cepat seperti AI dan cyberwar yang mengaburkan realitas. Yang kedua, krisis global gitu ya. Perubahan iklim, kemudian ketidakstabilan politik, dan juga ancaman eksistensial. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan fragmentasi sosial, yaitu polarisasi media sosial dan ikatan komunal. Nah, yang keempat ini kita kehilangan narasi besar, runtuhnya grand naratif gitu ya, agama kemajuan yang dulu itu memberi makna. Nah, dalam perspektif ini, maka empat hal ini bisa menjadi wujud kekacauan daripada modern, kekacauan modern. Nah, titik awal ya, nihilisme ini bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama, ketiadaan makna. Ketiadaan makna ini dipandang bahwa hidup tidak memiliki makna. Jadi hidup ini tidak memiliki makna, kemudian tujuan atau nilai intrinsik ya. Nah, ini adalah kekosongan. Ini yang disebut dengan ketiadaan makna. Jadi substansi-substansi itu hilang gitu. Makanya dia disebut dengan kekosongan. Yang kedua adalah dasar dan kritis. Nah, banyak filsafat kontemporer itu tidak dimulai dari arah sini, tetapi merespon ancaman nihilisme. Yang ketiga, bukan zaman. Nah, nihilisme adalah problem, masalah atau kondisi yang kemudian harus diatasi, bukan kemudian solusi itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa dalam eh, pandangan tentang bukan jawaban terkait nihilisme ini, bahwa ini menjadi problem yang harus diselesaikan, eh, bukan kemudian dijadikan sebuah solusi. Nah, eksistensialisme atau kebebasan dalam perspektif Jean Paul ya, Sartre ini, nah kita dikutuk untuk bebas. Kita tidak dilahirkan dengan tujuan. Nah, kita harus menciptakannya sendiri melalui pilihan dan tindakan kita. Nah, di mana makna itu bersifat radikal, personal, dan juga subjektif. Yang kedua, kita bertanggung jawab penuh atas makna yang kita ciptakan. Dan yang ketiga, ini melahirkan kecemasan, namun juga kebebasan otentik. Ini
yang dalam perspektif Jean Paul gitu ya, terkait dengan kebebasan. Nah, kemudian eh, Albert gitu ya, tentang absurdisme atau pemberontakan. Kita kenal ada istilah mitos Sisyphus gitu. Nah, atau Albert Camus ini mencoba berpandangan bahwa absurditas adalah benturan antara pencarian makna oleh manusia dan alam semesta yang diam dan tidak bermakna. Yang kedua, jawabannya bukan bunuh diri atau menyerah. Itu harapan palsu. Tetapi pemberontakan. Nah, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia supaya menemukan makna dalam perjuangan itu sendiri. Nah, postmodernisme ini bisa kita lihat ya, atau menolak narasi besar. Postmodernisme ini mengkritisi pencarian satu makna, bahkan makna personal ala eksistensialisme ini sebagai sisa dari narasi yang opresif. Narasi besar yang opresif. Kemudian makna intersubjek, di mana bahwa makna tidak diciptakan dalam ruang hampa, tetapi itu dibangun secara sosial, kultural, dan melalui bahasa. Makna itu cair, jamak, dan selalu dinegosiasikan. Nah, metamodernisme atau oskilasi ini menari dengan kekacauan. Alih-alih sinisme atau postmodern atau optimisme bukan modern, buta modern maksudnya. Jadi metamodernisme berosilasi antara keduanya. Kemudian yang kedua, dia merangkul sekaligus merangkul ironi sekaligus ketulusan. Nah, makna yang diciptakan itu melalui pemberontakan kreatif dan seni, meski sadar akan absurditasnya. Nah, apa makna sebagai tindakan? Yang pertama, itu adalah ciptakan, atau yang kita sebut dengan eksistensialisme. Bahwa mengambil tanggung jawab, tentukan nilai-nilai, dan hiduplah sesuai dengannya. Yang kedua, terima atau absurdisme. Rangkul perjuangan dan temukan nilai dalam prosesnya, bukan hanya pada hasil. Orang biasanya lebih domain melihat sesuatu itu pada hasil. Banyak yang mengabaikan proses. Padahal proses inilah justru yang menjadi sesuatu yang sangat. Yang ketiga, bangun atau postmodernisme. Sadari betul bahwa makna juga dibangun bersama. Terhubunglah dengan komunitas dan budaya Anda. Jadi nggak boleh mapsi. Yang berikut itu adalah berani atau metamornisme. Tetaplah tulus dan kreatif dalam pencarian Anda, bahkan di dunia yang ironis dan kacau. Inilah materi singkat yang berhubungan dengan filsafat kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam sukses. Sampai jumpa di materi berikutnya.